Shalom. Shalom. Ya, cukup 2 kali karena rupanya semua langsung oke. Ya, nggak perlu 3 kali ya. Ya, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan ya, baik oleh Bapak Ketua Perwil maupun Bapak Ketua Panitia di tempat ini ya. Saya bersyukur boleh melayani GBI Perwil Dumai ya. Tentunya di depan saya muda ini juga boleh menyapa selamat Paskah buat Pak Areva, Pak Sihol ya, Pak Simamora, semua rekan-rekan pejabat ya. Saya masih muda di sini. Tadi boleh dikasih kesempatan karena di dalam GBI ada nilainya sehati. Jadi akronim A-nya itu aktivasi pemimpin muda. Jadi di GBI ini mulai diberikan kesempatan bagi kami yang muda-muda ini. Ya, tentu kami juga tetap memberikan hormat kepada senior-senior kami yang lebih dahulu ya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menyadari saya tidak terkenal, maka saya perlu menyampaikan perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Nama saya Pendeta Leonardo tadi sudah sampaikan ya. Istri saya 2 orang anaknya ya. Ya, makanya jangan suzon dulu saudara ya. Jadi istri saya 2 orang anaknya, perempuan dua-duanya ya. 1 kelas 3 SD dan 1 lagi baru mau masuk 3 tahun. Saya tadi mau ajar, cuma memang ada berhalangan ya. Jadi mohon maaf saya tunggal hari ini ya. Saya rindu juga istri saya boleh bersama-sama. Saya boleh melayani di Pekanbaru di Jalan Mati ya, dekat dengan stadion utama, dan boleh dipercayakan Tuhan karena disebut tadi di bawahnya itu sekretaris ya, boleh dipercayakan Tuhan untuk kali yang kedua periode ini sebagai sekretaris di GBI untuk di wilayah Riau ya. Sekali lagi ini semua oleh karena kasih Tuhan, karena Tuhan kita sudah menang, anak muda juga boleh menang. Amin, haleluya, puji Tuhan. Baik, saya dikasih Tuhan. Karena ada yang jauh-jauh nih, pantang mundur paling jauh. Iya, ya. Dari saya lebih terkenal pantang mundurnya Pak daripada kasih hombing yang benar. Karena namanya unik ya, pantang mundur. Ya. Saya yakin pencobaannya sudah besar ini. Makanya namanya lain dari itu ya. Iya. Nah, hari ini kita akan dikasih tema kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya. Kita langsung saja dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan mau ditampilkan malam hari ini, bukan pribadi saya. Kita akan baca firman-Nya dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Kita boleh bergantian, saya akan baca ayat pertama, bergantian saudara 2, dan nanti ayat 5 kita boleh bersama-sama. Demikian firman-Nya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, sama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan di sini mengalahkan, bukan mengubah. Setuju ya? Firman Tuhan di sini mengatakan mengalahkan, karena mungkin ada orang yang berusaha mengubah dunia. Berbeda Bapak Ibu. Mengubah itu berarti dari bentuk awal kemudian diubah menjadi bentuk yang baru. Berarti masih ada bagian yang lama Bapak Ibu. Tapi di sini dikatakan firman Tuhan jelas mengalahkan. Saya mau tanya dulu sama kita. Apa yang dikalahkan? Nah, apa yang mau kita kalahkan? Kan seperti itu ya. Nah, kalau mengubah, kalau dunia ini yang mau diubah Tuhan, berarti dunia ini pun
terlibat di dalamnya jadi berubah. Tapi kata firman Tuhan ini jelas dikatakan mengalahkan, jadi berbeda. Saya lihat juga dari bahasa Inggrisnya berbeda. Saya di sini simpulkan, semoga saudara setuju. Yang dikalahkan itu pasti selalu adalah lawan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sepakat di sini, kemenangan yang mengalahkan dunia, berarti kita harus satu persepsi, dunia ini adalah musuh. Kalau kita tidak mengambil konsep yang benar tentang dunia adalah musuh, maka kita tidak mungkin mengalahkannya. Jadi bukan mengubah dunia diminta Tuhan, tapi mengalahkan dunia. Apa itu dunia Bapak Ibu? Ada perbedaan antara bumi dan dunia. Bumi itu adalah tempat kita tinggal. Tuhan menciptakan bumi dengan sangat baik. Pada hari ke-6 terakhir sekali Tuhan menciptakan manusia. Dia berkata atas semua ciptaannya, sungguh amat baik. Tetapi sudah dikasih Tuhan, ketika jatuh dalam dosa, disinilah dunia muncul. Maka dunia di sini adalah suatu sistem atau peradaban manusia Bapak Ibu yang hidup di dalamnya. Jadi bumi itu tetap baik saudara, karena Allah yang menciptakan. Tetapi dunia ini adalah satu sistem yang membawa kita kepada kehancuran. Sebab itulah yang Tuhan mau kita mengalahkan dunia. Haleluya. Jadi kita bukan menghancurkan bumi, tapi Tuhan bilang kita harus mengalahkan dunia. Nah saudara dikasih Tuhan, kenapa saudara bumi tidak, dunia tidak harus diubah? Karena firman Tuhan jelas mengatakan dia ditaklukkan dalam 1 Yohanes 2 15-17, kita mundur sedikit. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dalam keinginannya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan dunia nggak bisa diubah. Sampai nanti Yesus datang kali ke dunia, dunia pasti tetap saudara dalam sistemnya yang membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Sebab itu jangan mencoba-coba mengubah dunia, tapi dunia harus dikalah. Amin. Kalau saudara mau coba mengubah bumi, saudara diseret. Coba kita lihat, begitu banyak, saya tidak menghakimi, tapi begitu banyak sebenarnya beberapa tokoh-tokoh Kristen yang coba mengubah dunia. Bagaimana mereka untuk menjangkau anak-anak muda? Mereka harus tampil sebagai anak muda. Mereka mulai tanpa tato, mereka sudah mulai menang. Mereka tidak pakai tindik, mereka mulai pakai tindik dengan alasan untuk menjangkau anak muda. Tapi beberapa segitu banyak saya memperhatikan, mereka akhirnya sampai dalam satu titik banyak yang jatuh akhirnya. Karena mereka berjuang ingin mengubah dunia dengan cara. Tuhan Yesus tidak pernah mengubah dunia dengan cara dunia. Amin. Ini perlu kita renungkan, karena kita akan berhadapan dengan zaman yang terus berubah. Kita diperhadapkan memang harus berubah, tapi apakah kita harus sama dengan dunia dengan konteks untuk menyelamatkan jiwa? Ini pun perlu kita pikirkan bersama. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebab itu dengar saudara dikasih Tuhan, dalam Wahyu dikatakan, biarlah engkau yang kudus semakin menguduskan diri, engkau yang cemar semakin mencemarkan diri. Artinya kecemaran itu pasti tetap ada sampai Tuhan datang. Saudara jangan, kita nggak bisa mimpi semuanya tidak cemar, nggak mungkin. Karena firman Tuhan sudah pilih bagi kita. Sebab itu apa yang kita kalahkan? Dunia ini saudara. Apakah hari ini kita saudara sedang menang terhadap dunia, atau kita sedang dikalahkan dunia? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sepakat memang dunia ini adalah musuh karena kata Tuhan dikalahkan, sekali lagi yang dikalahkan itu selalu haruslah lawan.
kalahkan itu berarti lawan. Suatu negara berperang berarti lawannya dia supaya bisa memenangkan pertandingan. Jadi saya mengajak kita semua boleh sepakat, Tuhan meminta kita menganggap dunia ini memang lawan, baru kita bisa mengalahkan. Kalau enggak bisa. Enggak lebih kuat kita dari Lucifer, dari iblis. Sudah 6.000 tahun dia, saudara. Dia sudah menjatuhkan pemimpin-pemimpin bangsa. Dia sudah melahirkan orang-orang yang pahit, saudara, untuk tampil menjadi pemimpin-pemimpin, tapi akan menghancurkan. Dia menjatuhkan begitu banyak orang-orang kudus. Saudara, mari kita renungkan bersama, sebab itu saya mencatat di sini, kalau kita sepakat dunia mau dikalahkan, kita harus sepakat menyatakan dunia adalah lawan. Marilah kita sama-sama menerima sepenuhnya bahwa dunia ini adalah musuh yang gencar bagi jiwa saudara dan bagi jiwaku. Musuh yang besar bagi kekudusanmu. Musuh yang besar bagi keselamatan dan berkat bagi kita. Keterberkatan kita. Musuh, saudara. Sebab itu saudara, ada 3 dari bagian yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes. Keinginan daging, saudara. Amin. Nah, ini yang mau dikalahkan. Bagaimana kita mau melihat keinginan daging, saudara? Keinginan mata. Ini bukan hanya terjadi dengan jemaat. Kalau kita lihat tetangga kita sudah punya mobil, kepengen nggak punya mobil juga? Kepengen. Kita desak suami kita, lihat itu, suaminya kerja keras, kau tidur-tidur saja di rumah. Akhirnya saudara, suami-suami berpikir dengan banyak cara untuk menghasilkan. Akhirnya terjebak di dalam sistem dunia. Iya, anak-anak muda mendesak orang tuanya hanya karena keinginan daging, saudara, dikasih Tuhan. Sebab itu saudara, dikasih Tuhan banyak hal yang harus kita persiapkan, banyak hal yang harus kita mengerti. Karena tadi firman Tuhan berkata, apakah kemenangan itu? Iman. Iman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu harus ada dasarnya. Dasarnya hari ini firman Tuhan mau singkatkan. Sepakat dulu kita menyatakan dunia ini adalah lawan. Itu yang kita imani. Bahwa semua keinginan daging apapun itu, saudara. Dan para mungkin banyak kita juga dengan bukan hanya saudara, keinginan mata. Saya melihat mungkin gerejanya Pak Andi Simamora sudah besar. Sudah ada beberapa gereja yang besar di Dumai. Begitu mata saya melihat ada keinginan. Tapi ini keinginan apa? Ini harus dikoreksi, saudara kasih Tuhan namanya. Kita ketika melihat teman kita yang SMA, anak SMA, anak kuliah. Kita masih dalam taraf ini, tetapi mereka sudah di atas. Kita memang harus menghadapi semua itu, nggak bisa tutup mata. Semua pasti terjadi dan kita harus lihat. Tetapi kalau kita tidak mengerti, maka kita pun akan diseret dengan keinginannya. Dan keinginan itulah yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Akhirnya memaksa diri, saudara. Motor belum selesai kredit, mobil mau dikredit, rumah dikredit. Akhirnya tiarap tenggelam semua, saudara. Kenapa? Sistem dunia. Saudara, dikasih Tuhan sistem dunia ini, saudara, yang menjatuhkan kita. Ketika Tuhan juga memberikan kita pencapaian-pencapaian tertentu, maka gangguan hidup pun mulai naik. Haleluya. Maka saya harus merendahkan hati terus, saudara. Walaupun setiap gereja di GB ini dalam 2 periode ini kalau ditagiskan harus tanda tangan saya. Tidak ada itu, saudara. Amin. Apalagi tahu kita sadar itu periode. Gimana Pak Ketua Perle? Masih bagus, masih mendarat jalannya di Dumai? Kan ini kan semuanya bukti, saudara. Maka ternyata dunia ini tanpa sadar kita gelap. Setiap hal yang kita lakukan, keinginan daging, keinginan mata, kemampuan hidup, apapun itu, saudara, dia saling memberi makan. Ketika saudara ingin tampil yang jadi paling cantik di gereja ini, benar-benar saudara-saudara nanti akan menerima puji, tapi tanpa sadar pujian itu yang akan menjatuhkan. Makin cantik kau ya, makin langsing ya,
maka habislah setengah bulan gaji suaminya untuk aerobik. Iya kan? Tapi saudara, semakin dia dipuji, semakin dihabiskan uang suaminya karena kurang terus. Saya mau bilang saudara, sistem dunia ini saling memberi makan. Setiap dosa yang kita lakukan, maka sistem dunia memberi makan supaya kita semakin terjerumus dengan dosa. Ini yang dikalahkan. Betul ya? Bapak-bapak pendeta, saya tetap berjuang nggak untuk menahan diri? Makanya tadi sampai WL ada bilang, aku mengasihi, saling mengampuni. Itu semua kan bukti saudara kita semua masih terus berproses di dunia ini. Haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan, sepakat kita harus melihat dunia ini dengan segala kemegahannya, bahkan pencapaian-pencapaian diberikan Tuhan. Kalau perspektif kita tidak benar, itu justru lawan yang akan mematikan kita. Tetapi nanti saudara, kalau kita makin melihat, kalau Tuhan pakai kita semakin tinggi, Tuhan berkati kita, kita tidak memegahkan diri, kita semakin sadar, bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Amin. Nah, bayangkan saudara, sekarang dunia juga akan menghukum saudara dengan keadaan kita, bahwa sepertinya yang diinginkan Tuhan adalah membangun hal yang ada di dunia ini. Kenapa begini maksud saya saudara? Kita harus sepakat yang kedua, bahwa Kristus mati bukan hanya sebatas menyelamatkan kita, tetapi dilanjutkan tujuan dia mati untuk membawa kita pergi dan keluar dari dunia ini. Amin. Kenapa? Tuhan tidak mendesain kita tinggal selamanya di dunia ini, karena hak warga negara kita adalah kerajaan Allah. Amin. Bukan di sini. Sepakat dulu. Artinya apa? Kalaupun diizinkan Tuhan, keadaan kita sepertinya belum seperti lebih baik daripada orang, tapi kita tahu yang kita bangun bukan manusia jasmani kita, tapi manusia batiniah kita. Itu yang terjadi. Bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, murid-murid begitu melihat kubur kosong para wanita, mereka pulang kepada murid-murid yang berkumpul, mereka berkata, kubur itu kosong. Beberapa murid berkata, omong kosong. Kemudian dilanjutkan perikop yang kedua, murid-murid ada 2 yang berjalan pulang ke Emmaus. Kenapa? Dari percakapan mereka nanti di tengah-tengah jalan bersama Yesus, terbersit saudara, bahwa yang mereka inginkan, bahwa Yesus mau mereka jadikan sebagai raja di Israel. Padahal Tuhan bukan mau membangun kerajaannya di bumi ini. Amin. Selalu yang kita pikirkan adalah hal-hal jasmania. Bagaimana jemaat kalau tidak diajar kebenaran saudara? Di mimbar ini saudara banjir berkat, banjir mujizat, banjir kesaksian. Tapi mungkin ada beberapa jemaat yang di pojok-pojok yang nggak tahu, sakitnya belum sembuh udah 3 tahun, 4 tahun. Masalah rumah tangga belum dibereskan, Tuhan sudah 10 tahun. Sepertinya kita selalu menampilkan yang bermujizat-mujizat saudara. Saya setuju dengan mujizat. Tapi kalau tidak diajar, jemaat yang sedang mengalami dalam posisi berat, mereka bisa kecewa dengan Tuhan. Di sana banjir Tuhan, hampir kelelep mereka dengan mujizat. Aku rintik-rintiknya pun gak ada. Sebab itu saudara, mari kita perhatikan. Dunia menganggap menang itu dengan versinya. Tapi ternyata kita melihat versi menang Tuhan berbeda. Dunia melihat Yesus disalib adalah kekalahan. Itu juga yang dipikirkan murid-murid. Kemana lagi kita? Kubur kosong, apa harapan kita? Habis semuanya. Mereka hanya memiliki berkat keselamatan, tapi mereka tidak tahu berkat kebangkitan. Sebab itu perlu jemaat kita semua menyadari bahwa kita tidak berhenti di dalam keselamatan terima Yesus. Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, katanya sia-sia keselamatan kita. Karena kita masih tinggal di dunia ini.
yang mungkin dan pasti bisa menjatuhkan kita kembali. Makanya jangan heran, ada orang-orang saudara sudah berkhotbah di mimbar, sudah memimpin pujian, tetapi hidupnya begitu masalah, bisa lebih buruk dari hidupnya sebelum bertobat. Kenapa? Karena kita masih ditinggalkan Tuhan di dunia. Sebab itu kita harus punya kuasa yang kedua, yaitu kuasa kebangkitan Allah. Amin. Bahwa ada jaminan bahwa Dia yang akan memberikan kemenangan itu, saudara. Bagaimana kita lihat kemenangan yang bagaimana dimaksud Tuhan? Dibuatlah di saudara-saudara dikasih Tuhan, kemenangan yang mau ditampilkan Kristus adalah kasih. Bagaimana Allah memenangkan dunia ini dengan sistemnya? Lewat kasih. Lewat kasihlah Dia memenangkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33 kita baca. Siapakah sebenarnya yang telah mengalahkan dunia ini? Kita tahu itulah Yesus Kristus. Tadi sudah disinggung Amang Sitanggap di dalam doa pembukaan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini iman kedua pegang. Saya berdoa setiap jemaat yang pulang ibadah gereja minggu kelompok sel pulang membawa iman. Iman kita adalah menaruh percaya terhadap semua perkataan firman. Itu iman. Amin. Iman yang benar harus ada dasar firman. Coba tengok Petrus itu, nggak mau dia langsung loncat dia ke air. Tuhan, kalau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Begitu Tuhan sampaikan firman, Petrus keluar dan berjalanlah. Baru terjadi. Gak apa-apa kalau saudara, iman saudara bagus, kuat, memang disuruh Tuhan, maka saudara ke showroom, setiap mobil saudara pegang, dalam nama Yesus mobilku, dalam nama Yesus mobilku, rumah tetangga pun dalam nama Yesus rumahku. Aduh, dasarnya apa? Saudara dikasih Tuhan. Maka saya berkata gini saudara, Tuhan Yesus itu, Bapa tidak bertanggung jawab dengan janji yang bukan dijanjikannya. Amin. Maka kalau saudara tuntut sama gembala yang khotbah itu. Haleluya. Karena Tuhan ini berjanji dengan perkataan firman yang diucapkannya. Itu yang mau kita pegang. Jadi iman bukan jago-jago kita. Dasarnya ada. Dasarnya harus Bisa nggak kita bangun usaha sukses kaya? Bisa. Ada firmannya. Cari firmannya. Kalau saudara malas cari firmannya, baru tanya pendetanya, Pak, saya mau buka usaha. Firmannya apa? Kok cari? Enggak, malas. Karena kau malas, wani piro. Biar ku carikan ayatnya. Dasarnya kau pegang itu firman. Amin. Jadi kalau beriman, dasarnya harus firman. Gak boleh yang kita. Tuhan gak menjamin, Tuhan tidak berjanji atas sesuatu hal yang bukan Dia janjikan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat di sini, Allah lah saudara, di dalam Yohanes 3, dunia ini begitu gelap sampai kita nggak tahu kegelapannya. Dan saling memberi makan saudara. Maka saudara, Allah datang. Dia datang ke dalam dunia saudara dikasih Tuhan sebagai korban. Nah kita saudara, kemenangan kita kata Tuhan tadi di dalam Yohanes 16 ayat 33, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi sebenarnya yang menang adalah Allah. Amin. Tetapi dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, karena kita dilahirkan dari Allah, kita pun memperoleh kemenangan bersama dengan Allah kalau kita imani bagaimana Yesus menang terhadap dunia. Hanya Yesus yang menang terhadap dunia, gak ada yang lain. Jadi kemenangan kita, karena kita percaya Dia sudah menang, kita juga ikut di dalam kemenangan Allah itu. Contoh Bapak Ibu, kita semua apakah ikut kita pegang bambu runcing? Tidak, tapi kita ikut dalam kemenangan para pahlawan yang dulu telah berjuang. Amin. Yesus yang berjuang, pahlawan yang berjuang. Tapi karena kita percaya kita
sudah merdeka, kita benar-benar merdeka saat ini. Tapi kalau saudara, Pak Ketua contohnya masih merasa orang dijajah, ya Pak Ketua sendiri itu. Kalau kami sudah merdeka, masih dijajah tuh. Padahal kita sudah merdeka. Nah, mari kita lihat saudara. Maka cara Tuhan adalah bagaimana dia memenangkan dunia. Maka Yesus itu turun ke bumi. Dia datang ke dunia saudara sebagai korban. Nah, di sini saudara, nanti baru kita lihat rumusnya supaya kita mampu menanggalkan kedagingan, hawa nafsu dan keinginan mata, keinginan daging. Benar-benar kita mampu mengerti dunia ini adalah lawan. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Maka dia mengosongkan dirinya. Amin. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Dan firman Tuhan lanjutkan, dia taat sampai mati. Yesus menjadi korban. Maka ketika anak Allah itu menjadi korban, ketika dia dibaptis saudara, kemudian dibawa kepada pencobaan di padang gurun itu saudara. Karena dia sudah tahu dia adalah korban. Ketika dia diuji dengan perut lapar, maka dia berkata, manusia tidak hidup hanya lewat roti, tapi setiap perkataan firman. Dia tahu dia mungkin merosot, semakin lemah 40 tahun, tapi dia tahu kekuatannya ada dalam tangan firman. Dia lepas. Ketika dia diuji saudara dengan harta saudara dikasih Tuhan, lihat semua yang sudah diberikan kepadaku, Yesus tidak menolak. Karena dia tahu dunia ini yang sudah diberikan kepada iblis. Di situ Yesus juga lolos. Dan seterusnya. Jadi saya mau mengajak kita di sini saudara dikasih Tuhan. Tidak ada jalan lain saudara. Kita harus memahami, kalau kita mau menang dari dunia, kita harus mengosongkan diri. Dan kita tahu kita ini adalah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Maka kalau Yesus sudah jadi korban, iblis mau tawarkan apa? Yesus makan apa? Makan ini dariku. Yesus harta, aku sudah dalam kemuliaan. Aku tahu apa itu kemuliaan. Tapi karena Yesus tahu dia menjadi korban, maka sedikit pun dia tidak bergeming dengan harta dunia. Padahal saat itu dia adalah sebagai 100% manusia. Nah saudara, dia dikasih Tuhan. Sebab itulah yang ditangkap oleh Rasul Paulus. Dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena ini tema Paskah, maka saya bawa kepada tema korban. Tidak ada jalan lain saudara, mau saudara putar-putar menang dengan dunia, tidak ada. Siapa patronnya? Patron yang menang terhadap dunia adalah Kristus. Dan bagaimana Kristus memenangi dunia? Dia menyerahkan hidupnya menjadi korban. Maka kalau kita lihat saudara, ketika Paulus berkata Roma 12 ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebenarnya ini mengguncang iman orang Israel pada saat itu, Yahudi pada dasarnya. Karena mereka tidak pernah mengenal yang namanya korban manusia, saudara. Karena mereka mengenal korban itu adalah korban binatang pada saat itu. Ada 5 jenis korban saudara. Yang ada korban penghapus dosa, korban pendamaian, semua itu adalah binatang saudara. Peralihan dosa saudara, substitusi, dosaku ditimpakan kepada binatang. Karena upah dosa adalah maut, harus mati. Maka sebagai pengganti dosaku harus ada binatang yang mati. Tetapi saudara, mari kita perhatikan. Ketika sebuah binatang mau dijadikan korban, ada syarat. Syaratnya binatang itu tidak boleh cacat. Kalau cacat nggak layak di hadapan Tuhan.
kakinya kau terampuk cepat-cepat dibalut, jangan sampai menimbulkan cacat. Kupingnya nggak boleh digigit sama anjing, saudara sompel. Benar-benar, memang hidupnya dikhususkan untuk korban. Makanya saya pernah baca buku, kenapa Yesus marah di bait Allah? Karena terjadi praktek dagang di sana. Terjadi manipulasi, saudara, antara imam-imam yang di luar sana dengan imam-imam di sini, dengan pedagang-pedagang. Setiap umat itu datang ke bait Allah, dia bawa lembunya, dia bawa sapinya untuk korban pendamaian. Maka dicek, oh ini cacat ini, lihat ini cacat, aduh gimana, udah jauh kami jalan pulang. Gantilah, gimana ganti? Udahlah kamu jual saja di sana tempat kau jual, dibelimu. Jadi bagaimana penggantinya? Oh penggantinya itu ada khusus. Domba-domba lembu-lembu yang sudah dikhususkan. Padahal mungkin gak cacatnya, tapi dibilang cacat. Maka Yesus kembali balikkan. Bicara korban ini, saudara kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mengerti menjadi korban itu harus dikhususkan, hidupnya dikhususkan, dari sinilah temanya menang itu muncul, saudara. Kalau saudara dan saya memang mau menang mengalahkan dunia, setiap orang yang percaya yang ditebus Tuhan harus dikhususkan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Gak boleh cacat, karena tadi Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Tidak ada lagi yang mau kubanggakan, karena aku adalah korban persembahan kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang berjuang mematikan karena hidup, walaupun Tuhan kasih naik level terus. Karena aku tahu hidupku adalah korban di hadapan Allah. Walaupun usaha maju semuanya, orang memuji, tapi aku tahu aku korban. Semua fasilitas yang dipakai Allah untuk mempercepat pekerjaan Tuhan dalam hidupku, supaya aku terus boleh menjadi korban. Bukan sesuatu yang aku banggakan lagi. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau menang terhadap dunia, kita harus siap menjadi korban bagi Kristus. Haleluya. Berilah kemuliaan bagi Allah. Makanya tadi bilang Tuhan, inilah iman itu, itulah kasih itu. Kalau kamu mengikuti perintah. Nah sekarang perintah Tuhan menjadikan kita korban. Enak gak nih? Gak enak saudara jadi korban. Apalagi korban sembelihan kepada Tuhan. Itu Yesus itu, maka Yesaya yang mengatakan seperti domba yang dibawa kepada pembantah. Gak ada yang bilang aku anak Allah, aku anak Allah. Enggak. Dia menurut, dia tahu dia mau dipersembahkan. Jadi saudara dikasih Tuhan, tema kemenangan ini adalah tema ibadah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Saya pun ikut bersukacita tadi di sini. Amin. Apalagi tiap hari Minggu habis iblis di sini Bapak Belur kan? Tiap minggu setiap altar gereja Tuhan habis iblis, dipijak-pijak, dipatahkan katanya, ditengking keluar. Ya Bu, Saudara Rian? Tapi jangan sampai Senin sampai Sabtu kita dipijak iblis. Gantian bro katanya kan, mau pijak aku di gereja, tapi gue tunggu di luar. Ya kan? Tekanan hidup, lihat orang sukses, sakit hatinya. Sebab itu sudah dikasih Tuhan, iman kita harus teguh. Karena maksudnya, kalau kita mau mengalahkan dunia, kita harus sepakat. Tempatku bukan di dunia. Amin. Karena Allah Bapakku menyediakan tempat bagiku dalam kerajaan sorga. Sebab itu dia berikan kepada murid-muridnya, tenanglah, sabar. Dia kasih pengharapan. Di dunia ini kau akan menderita. Engkau akan melihat ketidakjujuran di dunia. Engkau akan melihat ketidakadilan. Hatimu hancur, hatimu sakit. Tapi tenanglah. Aku pergi ke rumah Bapakku. Aku akan menyiapkan tempat. Dan kalau tempatnya siap, aku akan datang menjemput engkau. Ada pengharapannya, saudara. Jadi saya mau bilang di sini, ibu-ibu yang sudah punya cucu, jangan ditolak Tuhan.
Jangan habiskan uangmu lagi. Tua pasti tua. Tua pasti tua. Tubuh jasmani pasti merosot. Dan ada jalannya. Firman Tuhan sudah mengatakan pasti merosot. Sebab itu kalau saudara dan saya mau menang pada dunia, manusia batinnya kita harus lebih kita pikirkan daripada manusia jasmani. Itu saudara yang kita perlu, saudara. Dikasih Tuhan, amin. Kita lihat lagi dua ayatnya itu. Di mana ayatnya? Tentu saya akan bohong pula kan? 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ada yang sakit udah lama di sini? Saya pernah dibuat di status seorang hamba Tuhan di Facebook. Gini, dia berkata gini. Saya tidak pernah tahu bahwa orang-orang diurapi Tuhan mati karena sakit. Kalau ada yang menemukan ayatnya, saya akan hapus status saya. Langsung saya cari ayatnya. Elisa sakit yang menyebabkan dia mati. Elisa itu hamba Tuhan, nabi ya nih. Dia matinya karena sakit. Jadi jangan takut sakit. Sistem dunia berkata, kalau engkau masih miskin, itu kan gambaran dunia. Siapa yang menjamin orang kaya itu sudah benar di hadapan Tuhan? Siapa menjamin orang-orang kaya manusia rohaninya terbangun dengan baik? Berapa kali Tuhan menegur orang-orang Farisi yang berdoa dengan lantang, tapi pemungut cukai tak berani dan memberikan kepalanya berdoa. Kalau mereka begini, Tuhan lihatlah persembahanku selama ini. Terbangun gereja Pak Leo, terbangun gereja pantang mundur katanya. Ada ibu-ibu di sana 2.000 tapi habis uangnya. Dia memberi dari kekurangannya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi saya mau tanya, mana yang lebih penting di hadapan Tuhan? Membangun manusia jasmanika atau manusia batinnya? Amin. Jadi opung-opung kami di sini, jangan ditolak tua itu. Jangan ditolak sakit. Sakit bukan kutuk saudara. Sakit hanya salah satu jalan Tuhan menjemput kita. Ya sakit aja kan gitu kan. Ada virus, ada flu. Tuhan mampu menyembuhkan sakit, mampu. Tapi Tuhan izinkan nggak karena sakit kita meninggal dipanggilnya. Begitu banyak pendeta-pendeta kita juga. Waktu COVID, hamba-hamba Tuhan kita juga. Makanya kita juga yang lolos dari COVID, jangan merasa lebih kudus, lebih dilindungi Tuhan. Bentengku lebih kuat daripada bentengnya. Bentengnya bolong-bolong, nah ini juga mendirikan Tuhan hidup bisa. Padahal itu semua rahasia ilahi. Haleluya. Tapi kecuali sakitnya ibu yang buat sendiri, kita yang buat sendiri bertobat. Kalau kesulitan ekonomi karena nggak sabar, ingin cepat-cepat kaya, nggak bisa menahan nafsu, ya bertobat. Jadi saya mau bilang kalau memang kau tak bisa membayar uang sekolah anakmu, dosa berusuk. Imanmu menang. Kenapa? Hidupmu bukan ini. Kalau memang anakku putus sekolah, kenapa rupanya? Saya mau tanya, kenapa rupanya kau putus sekolah? Kalau memang diizinkan Tuhan. Ada masalah. Sepatu saya dulu saudara saya ikat sini saudara waktu sekolah. Pergi dia pakai sepatu. Tapi jujur di sini Bapak itu. Siapa Bapak Ibu di sini anak sekolah yang pernah kos kakinya diikat pakai karet? Pernah kan? Sekarang diubah Tuhan ke kehidupan. Berubahnya. Jadi kenapa harus takut kali di dunia ini? Kalau hari ini berkurang aja kurang. Karena aku percaya Tuhan mampu mengubah kehidupan ke depan. Ini imannya. Jangan mau saudara diintegrasi dengan sistem dunia. Kalau engkau belum mempunyai di titik level ini, belum punya ini, engkau belum diberkati Tuhan. Karena yang penting kau tahu, walaupun kau sakit stroke, engkau tidak punya apa-apa. Orang melihat engkau jauh, tapi kau tahu
tahu manusia batiniamu terus diperbaharui Tuhan. Haleluya. Berilah kalian yang lain. Supaya enak kita pulang. Supaya jangan izinkan intimidasi setan. Kau belum ditebus, kau masih rusak. Enggak. Itu hanya soal kehidupan. Hanya soal kehidupan. Bukan tak bisa Tuhan ubah hidup kita. Sabarlah tunggu waktunya. Kalau ada bagian mau dikoreksi Tuhan, izinkan kita dikoreksi. Tapi jangan pernah hakimi dirimu. Amin. Jemaat GBI, jangan pernah hakimi dirimu. Allah kita sudah menang. Dan dengar baik, kita harus sepakat. Yang Tuhan tuju nanti adalah bumi yang baru, Yerusalem yang baru itu, bukan di sini. Karena saya rasa mungkin lebih susahnya ikhlas orang-orang dipercayakan Tuhan dan harta untuk meninggalkan dunia ini. Jadi kalau Pak Luther saya rasa dengan semua diberikan Tuhan, kapan Tuhan jemput? Siap Pak kan? Jadi kalau orang miskin, apa modelnya? Apalagi kalau ada utangnya, panggillah Tuhan. Aduh, iya lah benar kita ya. Nah, kalau itu panggillah Tuhan katanya. Tuhan pun nggak mau kan? Nggak mau Tuhan. Oh tanggung jawabin, lunas, panggil kau. Jadi nggak boleh gitu ya. Jangan coba punya utang di sini, selesaikan dulu. Jangan jadi terutang di situ. Apa yang terutang di sana nanti saudara kasih Tuhan. Bereskan dulu. Amin. Itulah. Jadi mari persiapkan diri kita menjadi korban. Korban itu tidak boleh cacat. Itulah perintah Tuhan supaya kita ikutin. Nah bangsa Israel saudara dikasih Tuhan, itulah yang dilakukan mereka ribuan tahun saudara. Tapi konsepnya sampai hari ini tetap sama. Paulus mengerti. Dia melihat bagaimana sistem korban perjanjian lama dan kedatangan Kristus dalam Ibrani dikatakan. Kristus yang membawa darahnya sendiri sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Maka Paulus mengerti, dia menangkap ini. Maka supaya Paulus mampu mengalahkan dunia, dia berkata, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Dan Paulus melakukan sendiri. Maka Paulus berkata di ayat selanjutnya, saudara, darahku mulai curah tumpah. Kenapa Paulus sanggup melepaskan semua? Kenapa Paulus sanggup saudara berkata, semua yang kuperoleh ini adalah sampah katanya. Semua kemegahan, semua pencapaian adalah sampah. Karena dia tahu dirinya adalah korban persembahan di hadapan Allah. Dia tahu bukan pencapaian di dunia ini yang mau dicapai, tapi pencapaian kerajaan Allah. Amin. Mari perhatikan, kalau kemenangan yang dipandang dunia adalah kemenangan yang kita capai, kemakmuran, kekayaan, maka semua tokoh-tokoh di Alkitab adalah tokoh-tokoh yang gagal. Dimulai dari Allah kita Yesus gagal. Toh dia mati di kayu salib. Semua rasul-rasul mati saudara. Kalaulah kemenangan yang kita pikirkan adalah hidup berkelimpahan di dalam dunia ini, itulah menjadi fokus kita, maka semua tokoh-tokoh iman itu adalah tokoh yang gagal. Tapi hari ini kita diajar Tuhan, kemenangan kita justru kita tidak menjadi sama dengan dunia, tapi harus kita kalahkan. Maka sebab itu, carilah nafkah bukan dengan cara dunia. Amin. Bagaimana cara saudara mendapatkan uang? Cari dapatkan dengan konsep surga. Bagaimana saudara membelanjakan uangmu? Pakai konsep kerajaan Allah juga. Bagaimana engkau menyimpan untuk anak cucumu? Pakai konsep Allah juga. Hari ini saudara dikasih Tuhan, jadikanlah diri kita semua jadi korban. Maka firman Tuhan tadi di ayat 1, kemenangan itu adalah saling mengasihi. Kasih kita terhadap sesama itu bisa muncul. Yohanes 1 ayat 1-nya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus
lahir dari Allah. Saya percaya kita semua sudah lahir daripada Allah. Amin. Karena kita percaya sama Kristus. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, kalau kita mengasihi Bapa yang melahirkan itu, maka kita mengasihi juga yang dilahirkan daripadanya. Yang dilahirkan Allah bukan hanya satu orang, tapi kita semua dilahirkan oleh Allah. Maka kita juga mengasihi. Kenapa kita mampu mengasihi? Karena kita seorang dengan yang lain menganggap diriku adalah korban. Tidak ada kebanggaan hidupku. Tidak ada kebanggaan hidupku. Semakin Tuhan kasih aku naik kelas, semakin Tuhan promosikan hidupku. Aku tahu itu bukan dariku. Itu hanya karena kasih Tuhan. Supaya aku bisa menyaksikan bagaimana cara Allah mengangkat kita. Bukan lebih bangga. Maka saya saudara sampai hari ini terus belajar. Dan puji Tuhan, tidak ada yang terlalu harus saya banggakan dengan sekretaris ini. Tidak harus saya yang dijumpai orang untuk menyalahkan, saya yang menyampaikan saudara. Bukan apa namanya? Ini ambil ini positifnya. Ini kali yang kedua saya berdiri di mimbar ini. Saya tahu Pak Reva pasti menyampaikan sama gembala di sini yang hadir pada saat itu. Kita mengundang Pak Leo, tolong diatur semuanya. Tapi pada saat itu saudaranya kasih Tuhan, sahabatku Pak Yudi Ronsomba mengalami ujian dari Tuhan saat itu untuk Tuhan. Sakit. Saya hanya jadwal 2 kali ibadah. Saya harusnya pulang. Tapi beliau masih di ruang UGD. Ibu juga nggak ada. Ibu dan dia juga nggak ada. Saya ngurus diri sendiri, saudara. Saya nggak perlu ngerepotkan orang lain. Saya nggak harus minta hospitality yang gimana. Saya ke temanku. Siang sampai menjelang ibadah, saya tidur di belakang. Saya tidur di belakang. Kalau pernah bilang gini kan, saya mandi di kamar mandi di belakang itu. Dengan sukacita saya melayani. Karena kita adalah korban bagi Kristus. Saya tahu Pak Luther Reva pasti ingatkan. Pakai baru Pak Yudi mungkin atau Ibu bertelepon. Pak Leo masih dapat mobil malam ini, nggak dapat lagi Bu. Pak, kami sudah ambil kamar satu lagi. Saya nggak ada cerewet, saya nggak ada telepon apa. Di sini saya sampaikan saudara, supaya apa? Kalau Tuhan angkat kita naik, bukan sesuatu yang mau dibanggakan. Kita semakin rendah hati lah kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan siapa-siapa boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaannya. Amin. Haleluya. Kalau telah dunia dengan sistemnya, supaya kita bisa dipakai Tuhan terus untuk pekerjaannya. Ingat, ibu mungkin ada di antara kita ditekan dengan keadaan. Tekanan ekonomi, suami istri tidak rukun, anak-anak yang memberontak. Tetap doa, tetap percaya. Kalaupun diizinkan Tuhan terjadi dalam keluarga, pastikan engkau sedang membangun manusia batiniah. Jangan cemburu dengan keadaan keluarga lain. Fokus dengan keluargamu. Apa yang bisa kau perbaiki. Kita nggak di sini. Kita disiapkan Tuhan untuk kembali kepada kerajaan-Nya. Sebab itu, pikirkanlah hal-hal di atas. Carilah tanah air surgawi. Harta itu bonus dikasih Tuhan. Ketika engkau tidak fokus untuk dunia, maka kalau Tuhan bilang itu perlu untuk kepentingan kerajaannya, maka Tuhan pakai bonus-bonus itu mengikuti engkau, bukan engkau yang mengejar-ngejar. Amin. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah mau jadi berkat bagi kita semua. Menanglah kita mengalahkan dunia, saat kita mau menjadikan hidup kita sebagai korban yang hidup di hadapan Tuhan. Matikan hidup kita akan mengalahkan dunia. Mari kita beri saudara kasih Tuhan kita dengan firman